Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para peserta perkuliahan pendidikan agama Islam yang dimuliakan oleh Allah, pada video kali ini kita akan menjelaskan tentang profil mata kuliah, demikian juga RPS serta kontrak perkuliahan yang secara umum akan kita lakukan. Sebelum kita menyampaikan beberapa hal tersebut, marilah kita awali dengan membaca doa awal belajar, mengharap semua keberkahan, kelancaran dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tirukan saya untuk membaca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya muallima Ibrahim allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna. Ya Allah, Zat yang telah memberi ilmu pada Nabi Ibrahim, berilah kami ilmu. Wahai Zat yang telah memberi pemahaman pada Nabi Sulaiman, berilah kami pemahaman. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Aku rela Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, baginda Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah ilmu untukku dan karuniai aku pemahaman. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya kita sampaikan profil mata kuliah pendidikan agama Islam. Rumpun mata kuliah MKU, mata kuliah pendidikan agama Islam, Sandi Unif UM 6001, SKS-nya 3, dosen pengampu. Perkenalkan, nama saya Faris Khairul Anam, dan kita semua tergabung dalam segala aturan, kebijakan, dan tata kinerja dari Universitas Negeri Malang. Yang pertama, kita akan menyepakati bersama kontrak perkuliahan yang kita awali dengan kesepakatan, partisipasi dan peran aktif. Kita harapkan semua mahasiswa memberikan partisipasi dan peran aktif, terutama ketika ada proses-proses yang harus dijalani, misalnya presensi, penugasan, instruksi di grup WhatsApp atau WA, maka harus ada peran aktif dari kalian semuanya, termasuk UTS, UAS dan sebagainya. Lalu yang kedua, kita saling menghargai, dosen menghargai mahasiswa dan mahasiswa menghargai dosen. Yang ketiga, pemanfaatan waktu yang efektif dan efisien. Kita ada 2 SKS di kelas, maka kita perhatikan ada 100 menit kita nanti bertemu di kelas, selain tentu pertemuan TDI di Masjid Al-Hikmah Universitas Negeri Malang. Kita manfaatkan waktu seefektif dan seefisien mungkin. Yang keempat adalah produk belajar yang nyata, dan yang kelima berkah dan istiqomah. Kita harap perkuliahan ini tidak semata transaksional, tidak sekedar hanya saya sebagai dosen memberi nilai dan kalian mengejar nilai, tapi kita harapkan ada keberkahan dan keistiqomahan dalam perkuliahan kita dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Adapun produk belajar yang nyata nanti bisa saja berupa PPT kelompok, bisa saja berupa ansos atau analisis sosial, bisa saja kemudian dalam bentuk podcast. Kalian mendiskusikan dengan kelompok tentang tema tertentu. Membuat peta pikiran dengan satu pertanyaan, mengapa kita harus belajar ilmu agama? Pertanyaan tersebut dijawab melalui capaian pembelajaran, bahwa kita memahami dan meyakini kebenaran berbagai aspek ajaran Islam, mengintegrasikannya dalam disiplin ilmu masing-masing. Kalian berada di jurusan apapun, pasti membutuhkan dasar keilmuan agama. Lebih dari itu, kita mengaplikasikannya dalam bentuk kepribadian dan tingkah laku sehari-hari. Bahan pustaka ada 2. Yang pertama Al-Quran dan terjemahannya, Kementerian Agama RI.
Bisa berupa mushaf fisik kertas itu, atau berupa aplikasi. Tiap pertemuan 10 menit pertama kita akan membaca Al-Quran, maka setiap mahasiswa harus memiliki bacaan Al-Quran, dalam arti bisa berupa mushaf atau aplikasi di HP masing-masing. Lalu yang kedua, buku yang harus kita miliki adalah buku yang disusun oleh tim dosen PAIUM, judulnya Pendidikan Islam Transformatif Menuju Pengembangan Pribadi Berkarakter. Nanti akan kita sampaikan di grup WA bagaimana kita cara mendapatkannya, dan dengan satu catatan, setiap mahasiswa harus memilikinya, karena nanti sub-sub materi berdasarkan buku tersebut. Ada pembahasan bab-bab yang harus kita kaji tiap pertemuannya. UTS juga kontennya dari buku tersebut. Demikian juga ujian akhir semester juga dari buku tersebut. Maka setiap mahasiswa harus memilikinya. Beberapa hal yang harus dipahami. Perkuliahan PAI dilaksanakan dalam 3 SKS yang meliputi 2 SKS melalui pembelajaran di kelas, yang tadi kita sampaikan 100 menit tiap pekannya di kelas. Lalu 1 SKS pada hari Sabtu dalam bentuk kegiatan mentoring yang dinamakan Tafaqquh fi Dinil Islam atau TDI. Kalian tiap Sabtu minimal 7 kali harus ada di Masjid Al-Hikmah, Universitas Negeri Malang, untuk mengikuti kegiatan TDI ini, dan ini sifatnya wajib karena masuk dalam akumulasi kumpulan 3 SKS, dan berlaku siapa yang kehadirannya tidak mencapai prosentase minimal, maka dia tidak dianggap lulus dalam mata kuliah PAI ini. Jadi dua-duanya harus diperhatikan, 2 SKS di kelas dan 1 SKS di Masjid Al-Hikmah UN. Bagaimana rinciannya? Yang 2 SKS dalam pembelajaran di kelas, kegiatan belajar senilai 2 SKS diwujudkan melalui A. Doa, baca Al-Quran, presensi 20 menit pertama. B. Mendengarkan presentasi dari kelompok presenter dan memahami materi 20 menit berikutnya. Lalu diskusi kelas. Dan yang D atau keempat, mengerjakan tugas yang bersifat variatif pada tiap pertemuan. Bisa berupa mengerjakan lembar kerja modul. Lembar kerja modul itu ada di akhir bab yang ada di buku yang disusun oleh tim dosen PAI yang tadi kita sebutkan. Atau kalian membuat ringkasan materi, atau kita minta membuat refleksi kuliah. Kadangkala tugas berupa studi kasus, bisa saja berupa proyek, bisa berupa analisis sosial atau ansos. Bukti melaksanakan tugas diketik di Word atau ditulis tangan lalu di PDF-kan, dikirimkan ke dosen melalui si Pejar setiap hari perkuliahan. Dengan satu catatan, bisa melalui si Pejar, kadangkala juga melalui Google Drive kelas, yang nanti ketua kelas kita minta untuk membuat link Google Drive yang akan berlaku sebagai tempat kita mengumpulkan tugas-tugas selama 1 semester ini. 1 SKS berikutnya, kegiatan mentoring TDI senilai 1 SKS terdiri dari A. Sholat duha dan membaca surat Al-Waqiah, B. Mendengar dan membuat ringkasan ceramah agama, C. Bimbingan baca Al-Quran atau BBQ dan bina ibadah atau BI, D. Melaporkan kegiatan ibadah dalam jurnal ibadah. Bukti pelaksanaan kegiatan mentoring berupa foto, ringkasan, dan laporan mengaji Al-Quran dan tema ibadah dikirimkan kepada dosen melalui si Pejar kita habus melalui link Google Drive setiap minggunya. Nah, contoh format laporan BBQ dan BI dapat diunduh di website ASC sebagaimana tercantum asc.ukm.um.ac.id. Perhatikan nanti kapan kalian mengikuti TDI, karena tiap kelas itu bahasa Jawanya selang-seling 2 pekan sekali. Nah, kalian Sabtu di tanggal berapa harus proaktif untuk mencari informasi, jangan sampai ketinggalan info. Ketentuan pengumpulan video presentasi ini bila dibutuhkan sementara kita lewati. Aspek-aspek penilaian nanti lebih lanjut akan kita sampaikan di kelas karena ada perubahan.
untuk pola ketika kita mempelajari PAI ini. Pendekatan pembelajaran, problem based learning, dan case method, pembelajaran berbasis kasus. Berikutnya metode pembelajaran, 1. Ceramah oleh dosen, tanya jawab di antara mahasiswa dan dosen, diskusi di antara kita, curah pendapat, pembiasaan, keteladanan, contoh dan cerita. 2. Perkuliahan diawali dan ditutup dengan doa, tadi yang kita sebutkan. 3. Perkuliahan didahului dengan kegiatan membaca Al-Quran selama 10 menit. Yang keempat, budayakan 3S, senyum, sapa, salam. Dan mohon maaf, mahasiswi tidak berjabat tangan dengan dosen laki-laki. Yang kelima, penugasan. Kadangkala A membuat PowerPoint tentang materi yang telah ditentukan. Jadi di pertemuan pertama ini juga kalian nanti membuat 8 kelompok. Lalu nanti akan kita distribusikan, kelompok 1 membahas tema apa, kelompok 2 membahas tema apa atau judul apa, dan tugas kelompok hanya membuat PPT-nya saja, PowerPoint-nya saja. Tidak perlu kemudian mencari dari materi lain atau dari rujukan lain, cukup dari buku PAI yang disusun oleh dosen PAI. Jadi tidak membuat makalah pada poin A ini, tapi membuat PowerPoint. Yang B, pengerjaan resum, proyek artikel hasil analisis sosial atau ANSOS, soal latihan dan tugas kontekstual, ini secara variatif ya. Nanti akan kita jelaskan pada tiap pertemuannya. Aspek-aspek pendukung penilaian. Naskah TDI dianggap sah bila terdapat stempel dari ASC, serta tidak dituliskan orang lain. Kita ingatkan, hati-hati stempel pada semester sebelumnya ada deteksi, ada pemalsuan, dan ada beberapa kakak kelas yang menyediakan stempel palsu, tapi alhamdulillah sudah terdeteksi. Itu dampaknya fatal, di mana bila terdeteksi stempel itu palsu, maka mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan tidak lulus. Mengapa? Karena ini terkait dengan kepribadian. PAI terkait dengan kejujuran, terkait dengan integritas. Bukan pada aspek nilai yang utama, tapi bagaimana kejujuran kalian menjadi taruhannya. Maka jangan tergiur oleh tawaran-tawaran, stempel-stempel palsu, bahkan kadang sebagian berbayar, karena sangat mudah ditemui, nanti dampaknya justru kalian tidak lulus. Kualitas dan kuantitas rangkuman TDI sangat berpengaruh pada penilaian. 2. Lembar rangkuman TDI, BBQ dan Bina Ibadah di-scan, dikumpulkan tiap hari Sabtu melalui link Google Drive yang disediakan ketua kelas dan dilaporkan di Si Pejar, maksimal pukul 3 sore. Dengan format penamaan file, nomor presensi, lalu nama lengkap, misalnya 08 Agus Santoso. Jangan ditulis sebagai judul file cuma TDI atau TDI pertemuan pertama tanpa nama. Harus jelas namanya siapa, nomor presensinya berapa, dan diletakkan di Google Drive kelas. Karena saya menangani sekian ratus mahasiswa, kalau kalian tidak disiplin dalam penamaan file, maka tentu dampaknya menyulitkan. 3. Setiap mahasiswa memiliki buku ajar dan mushaf Al-Quran. Terkait dengan Google Drive secara detail, kita sampaikan kembali. Link Google Drive kelas berisi folder-folder masing-masing mahasiswa dengan judul, nomor presensi, dan nama lengkap. Jadi tampilan pertama itu folder masing-masing mahasiswa. Kalau ada 40 berarti nanti ada 40 folder. Nah, nanti nama foldernya, nomor presensi, dan nama lengkap. Misalkan 01 Agus Slamet gitu ya. Kemudian yang kedua, masing-masing folder mahasiswa tersebut berisi 2 folder lagi. Yang pertama TDI dan kedua penugasan. TDI yang tiap hari Sabtu, penugasan yang ada di kelas itu. Jadi setelah diklik folder kalian akan muncul lagi 2 folder. Tolong dibuat mahasiswa masing-masing membuat 2 folder ini di dalam folder namanya. Lalu yang ketiga, tiap mahasiswa mengupload atau drop tiap TDI dan penugasan pada folder-folder tersebut dengan judul file berupa PDF ya. TDI 1 nama, TDI 2 nama. Nanti di akhir semester akan ketahuan berapa kalian akan setelah mengikuti TDI. Yang tadi kita katakan minimal 7 tadi.
Kemudian tugas sama, tugas 1 namanya siapa, tugas 2 nama siapa, sehingga akan terakumulasi juga berapa kali kalian disiplin untuk mengerjakan tugas, termasuk bagaimana kualitasnya. Baik, terakhir peraturan perkuliahan, terlambat masuk kelas maksimal adalah 15 menit, lebih dari itu dianggap absen. Mahasiswa absen lebih dari 3 kali tidak dapat mengikuti ujian, ini sudah peraturan kampus. Mahasiswa penyaji yang tidak hadir pada kelas pada hari seminar dengan tanpa alasan, tidak sakit, tidak izin, maka tidak mendapatkan nilai tugas 20%. Karena dia harusnya presentasi, seharusnya seminar, kok tidak ada tanpa alasan. Maka tentu logis saya mau ngasih nilai dari mana? Kan nggak ada. Yang keempat, ketentuan lain sesuai dengan peraturan Universitas Negeri Malang. Baik, mahasiswa sekalian, itulah kontrak perkuliahan. Adapun RPS secara singkat, kalian nanti hari ini juga membuat 8 kelompok. Ada ketua kelas, ada sekretaris, ada bendahara. Kalau belum terbentuk, maka kita cari volunteer, sukarelawan, untuk membuatkan link Google Drive dan seterusnya, termasuk menentukan 8 kelompok. Materi pertama, hari pertama adalah perkenalan dan kontrak perkuliahan. Lalu yang kedua, pertemuan kedua kita sudah membahas bab 1 ya, tentang pokok-pokok akidah Islam, sekaligus kita melakukan pretest baca Al-Qur'an. Pertemuan ketiga sudah pertemuan ketiga kita membahas manusia dan tantangan hidup di dunia, presentasi oleh kelompok 1. Sekaligus pengumpulan file PPT presentasi di Google Drive. Semua kelompok ya, biar adil, semua kelompok mengumpulkan hasil diskusinya yang dirupakan dalam bentuk PPT itu di pertemuan ketiga. Nah, berikutnya mengikuti alur, kalian jangan sampai salah bab ya. Pertemuan keempat itu bab 3 oleh kelompok 2. Pertemuan kelima bab 4 oleh kelompok 3. Pertemuan ke-6 bab 5 oleh kelompok 4. Bab ke-7 kita melakukan ansos, analisis sosial. Jadi sementara tidak ada presentasi, tapi nanti kita model ansos, analisis sosial, nanti akan kita sampaikan prosedur dan tahapannya. Pertemuan ke-8 UTS, pertemuan ke-9 kembali lagi presentasi. Kali ini yang dipresentasikan bab 7, presenter atau penyajinya adalah kelompok 5. Pertemuan ke-10 bab 8 oleh kelompok 6. Pertemuan ke-11 bab 9 oleh kelompok 7. Pertemuan ke-12 analisis sosial lagi, ansos. Nanti prosedurnya juga akan kita sampaikan. Pertemuan ke-13 presentasi oleh kelompok 8, kelompok terakhir. Lalu pertemuan ke-14 ada jenis penugasan membuat podcast tentang tema perspektif Islam, tentang feminisme dan disorientasi seksual. Semua kelompok satu produk, satu kelompok satu produk. Kelompoknya apakah mengikuti kelompok presentasi atau tidak, kita sepakati lebih lanjut. Pertemuan ke-15 evaluasi baca Al-Qur'an, TDI dan bina ibadah serta pengumpulan link podcast. Ini kita tidak ada tema aktualisasi Islam rahmatan lil alamin, tapi kita gunakan untuk evaluasi baca Al-Qur'an dan pengumpulan link podcast serta mengumpulkan memeriksa resum-resum TDI kalian. Lalu pertemuan ke-16 adalah ujian akhir semester. Semoga Allah mudahkan. Maka insya Allah tidak ada pertanyaan. Kalaupun ada pertanyaan, dipersilahkan untuk disampaikan di grup WA. Ini 100 menit. Bagaimana distribusinya? Doa, baca Quran, presentasi 15 menit, presentasi dan diskusi 40 menit, komentar dan evaluasi dosen 15 menit, mengerjakan tugas 30 menit. Total ada 100 menit. Tolong dibuat nama grup WA. Misalkan 10 itu nanti saya menentukan. F19 menentukan itu offering kalian. Terus Rabu itu harinya jam ke-9 dan 10. Tolong membuat grup WA dengan nama offering, harinya apa dan jam keberapa. Masukkan saya juga WA dosen. WA saya 0812 16 32 35 36. Wallahu a'lam bishawab. Termasuk nanti juga kumpulkan
kelompok 1 namanya siapa, nama lengkapnya siapa, itu juga harus sudah selesai di pertemuan pertama ini. Pertemuan kedua kita sudah memiliki datanya. Wallahu alam, demikian yang bisa kita sampaikan tentang kontrak perkuliahan dan bagaimana kita menjalani 16 pertemuan di mata kuliah PA ini. Semoga bermanfaat dan kita mendapatkan kemudahan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.